foodies yang lagi BM sama kuliner Vietnam, kuah kaldu sapi alias pho yang kalau dalam spellingnya nih dibacanya adalah V, ada di Depok nih foodies, yakni yang lazis banget dan punya topping unik. Capcus kita kepoin bareng sama Aditya Suryo. Wah, sumsumnya gede banget foodies. Kalian pasti ngiler kan? Ngiler pastinya lah. Nih foodies, bisa dilihat kan? Ini sumsumnya gede banget. Tapi ini bukan menu utamanya, ini toppingnya. Kalau biasanya mie Vietnam hanya pakai irisan daging, yang ini sekalian ada tulang plus juga daging dan juga sumsumnya. Wih, tumpe-tumpe nggak sih tuh? Kedai food truck ini terbilang baru nih foodies. Iya, dan di sini tuh pakai tulang sumsum juga loh. Tapi lihat deh, yang datang tuh beneran mondar-mandir ya guys. Gongnya adalah sajian ini ada di kuah kaldunya yang yahut banget. Bahkan beberapa kedai punya aturan dilarang nambah kuah saking candunya dari kuah si mie pho ini atau si mie V ini. Dan gak heran ya kenapa kuahnya bikin orang tergila-gila. Masaknya aja sampai sepertiga hari tuh foodies. Tuh kuahnya aja sampai sekeruh itu. Ini gimana nih mas? Ini jadi masukin aja langsung. Oh ini mie-nya? Dituang aja. Oh ini mie yang diimpor langsung dari Vietnam mas? Iya betul. Oh. Memang bentuknya kayak kue tiao tapi dia terbuatnya dari beras asli. Ini terbuat dari beras asli foodies. Ini taruh aja. Mie beras ini menjadi kunciannya foodies. Sayangnya belum ada nih di Indonesia. Makanya si owner tuh bela-belain beli di Vietnam supaya rasanya persis bingo. Jadi sebagai warga plus 62, kita tetap bisa nih makan mie asli Vietnam yang otentik tanpa naik pesawat dulu ya guys. Mie beras ini tampilannya plek-ketiplek banget sama kue tiao, ya nggak sih? Tapi teksturnya katanya sih beda. Oke lah, nanti kita buktikan aja Yudit. Oh iya, selain kuah kaldu dan juga mie beras yang harus wajib ada di pho alias di V, itu adalah dedaunan aromatiknya. Nih foodies, kalau daun ketumbarnya jangan terlalu banyak. Apa lagi? Yang ketiga ya yang ada basil. Oh, yang ini basil Thailand, yang ini basil Amerika, beda ya. Oh, ada dua foodies. Di sini tuh ada basil Thailand sama basil Amerika. Nih, ini yang Thailand ya? Iya betul. Ini yang Thailand. Dan ini yang Amerika. Wah, banyak juga ya foodies, sampai 3 macam nih dedaunannya. Nah foodies, aku penasaran banget nih. Ini kuahnya direbus sampai 8 jam. Penasaran banget rasanya kayak apa. Perfecto. Foodies, ini enak banget. Aduh, pengen nangis gua. Ini gurihnya dapet, terus juga nih ada manis-manisnya gitu foodies. Terus di sini kalian bisa lihat nih, ini agak berminyak kuahnya karena direndam 8 jam dibarengin sama sumsumnya nih. Tuh, makanya agak sedikit berminyak karena di sini tuh ada campuran sumsumnya juga nih. Karena direbusnya bareng sama sumsum. Ini gurih banget loh. Kuahnya punya rasa yang khas banget foodies. Light, nggak tebal kayak kuah soto, tapi tetap flavorful banget di mulut kita. Kaldunya ini dibikin dari tulangan sapi, rempah pala, dan juga sedikit gula batu. Makanya ada hint rasa manis di setiap seruputan kuahnya. Yummy, yummy, yummy. Mie-nya lembut banget foodies. Mie-nya lembut banget. Dan ini udah dipotong-potong jadi gampang untuk makannya. Ini bedanya mie pho ini sama kue tiao. Kalau kue tiao dimakan tuh agak-agak lengket. Kalau ini lembut langsung masuk ke tenggorokan. Asli, ini enak banget. Terbukti ya foodies, mie beras itu beda sama kue tiao. Teksturnya soft dan juga halus banget. Kalau mie beras asli Vietnam itu panjang-panjang. So biar gramasinya tepat, mie beras ini udah dipotong. Jadi nggak kepanjangan ataupun kependekan dan oke banget buat diseruput. It's Anelita. Ini rempah-rempahnya ya. Perpaduan antara kuah yang gurih, campur daun basil, sama daun ketumbar. Itu di mulut pecah banget, enak. Dan ini kuahnya seger karena ada campuran daun basil sama daun ketumbarnya. Jadi nge-mix di mulutnya pas banget. Enak. Selain aroma, daun basil juga ngasih efek nyegerin di lidah foodies. Dan meski kelihatan berminyak, pas masuk mulut tuh aman banget loh, gak lengket sama sekali. Pokoknya dalam satu seruput, wah rasanya kayak ada gurih, manis, segar, lengkap banget deh. Kalau Adit sih, yes banget nih.
Next, kita coba ini jagoannya si sumsum nih. Diguyur dulu tuh Dit pakai kuahnya biar makin lazis. Aduh, susah diungkapkan dengan kata-kata. Sumpah ini enak banget. Sumsum yang dipakai ini diambil dari sapi Bali Foodies, jadi melimpah banget ya tuh. Biar makin jos, cemilan juga tuh Dit, dagingnya nempel di tulangnya. Wah, mantep banget ini mah. Selain menu po sumsum alias V sumsum, ada juga nih paket yang spesial. Lanjut yuk, kita takis. Ini komplit nih, paket komplitnya. Ada baksonya juga. Tuh. Ada sumsum, ada daging, ada kikilnya juga nih. Wow, enak banget ini. Manis, sedikit asam, gurih, dan rempah-rempahnya berasa banget. Karena di sini juga ada daun basil sama daun ketumbarnya. Nah, Foodies, di sini kan ada daging slice-nya nih. Ini berasal dari sapi Australia, jadi nggak gampang pecah nih. Jadi pas disajiin itu tampilan masih oke. Wah, porsi spesial ini emang semelimpah itu ya guys. Baksonya juga kenyal dan uratnya tuh ngegigit banget. Satu porsi mie Vietnam tulang ini dibanderol dari 21 ribuan aja. Wah, receh banget nggak tuh? Dan kalau kamu mau mampir, jangan siang-siang ya, soalnya food truck ini tutup di jam 2 siang. Sip, selamat mencoba Foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies yang mau malam mingguan cus, sini-sini yuk makan receh, bakalan kasih rekomendasi jajanan di kawasan Blok M, Jakarta. Gak heran deh kalau Blok M tuh jadi tempat nongkrong hits, soalnya segala-gala ada di sini Foodies. Mau cemilan, minuman, makanan berat, semuanya ada. Kalau Foodies cari comfort food tapi agak berbeza, nah ayam Reynolds ini pas banget nih. Varian menu ayamnya tuh khas Nusantara gitu. Ada ayam bumbu Bali, ayam woku, ayam pedas manis, hingga ayam bumbu paleko. Saking ramenya, sehari itu bisa habis setengah ton daging ayam loh. Wadidaw. Varian ayam yang paling jadi idola sih ayam paleko khas Bugis. Dari penampakannya sih guys emang paling menggoda ya. Sedep banget, baunya aja udah sedep banget. Gimana rasanya ya? Cobain, Foodies, bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut banget, terus bumbunya itu ngeresep. Tapi ini rasanya manis ya, pedesnya belum terlalu terasa. Pedes sedikit, cuman nggak pedes banget. Semua varian menu di ayam Reynolds menggunakan ayam negeri karena dagingnya lebih padat dan juga empuk. Dan dia itu nggak overcook ya, Foodies. Jadi matangnya tuh bener-bener pas. Ayam paleko ini menggunakan potongan paha dan dada ayam. Ayamnya dimasak langsung bersama bumbu palekonya. Pasti ngeresep mantep nggak sih ini bumbunya? Enak banget. Dagingnya lembut. Terus ini tuh porsi ayamnya tuh besar. Rasanya tuh ada asam sama gurihnya, Foodies. Cus, langsung datang aja ke ayam Reynolds Blok M. Catat ya, bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu jam 1 sampai jam 10 malam. Foodies, kalau makan ayam doang nggak cukup nih, ada nasi goreng yang warna merahnya beneran menyala Foodies. Warnanya sih boleh galak, tapi rasanya makan bikin lagi. Bumbu dasar dari nasi goreng merah ini merupakan kombinasi antara saus tomat dan ubi jalar yang telah difermentasi. Jadi rasanya itu cenderung lebih gurih dan ada sedikit rasa asamnya. Aku bener-bener baru banget cobain ini nasi goreng seenak ini. Dan sausnya juga agak berasa dikit, tapi itu yang bikin jadi lebih gurih, lebih apa ya, lebih nendang rasanya. Ini unik banget Foodies, asli ini enak banget, sumpah.
Karena rasa nasi gorengnya udah gurih maksimal, bisa juga loh ditambahin perasan jeruk nipis dan saus sambal untuk sensasi rasa segar dan juga pedas. Eits, tapi balik lagi ya foodies, sesuai selera masing-masing aja. Yes! Rasa tomatnya itu yang bikin merah, terus bikin gurih juga gitu. Jadi itu nendang. Ini beda banget dari nasi goreng biasa ya, sumpah. Oh ya, foodies juga kalau misalnya suka pedas, foodies bisa pakai ini si sausnya. Ini bisa dipakai langsung diaduk aja. Cus, yang mau pengen langsung samperin aja warung otentik Makassar ini. Chefnya orang Makassar asli loh foodies. Kalau makan nasi goreng doang berasa seret, Cus, tinggal melipir aja nih ke distrik Blok M buat jajan smoothies yang pakai topping bejibun. Untuk smoothies topping keju ugal-ugalan kayak begini mulai dari 25 ribuan aja. Bahannya sih simpel aja, susu full cream sama buah, semuanya selalu dibuat dadakan. So, soal rasa dan kualitas dijamin TOP. Untuk menciptakan tekstur smoothies yang halus, nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental, harus di blender perlahan nih. Tapi pasti gitu foodies, supaya buah dan esnya nggak langsung mencair. Rasa mangganya berasa banget. Nah, kebetulan tadi kan ada toppingnya juga nih, topping mangganya. Nggak bisa diseruput, jadi harus pakai sendok. Nih. Nggak manis banget juga, ini manisnya pas juga. Terus dia ada sedikit gurih asinnya ya, karena kan dia bantuan kejunya, rasa kejunya tuh ya, jadi ngeblend. Terus rasanya tuh nggak yang aneh. Next, kita cobain smoothies varian stroberinya ya. Sikat! Kalau yang ini mungkin beda dari mango teh. Ini tuh lebih ke asemnya tuh asem seger, fresh. Jadi kalau foodies kepanasan nyari yang fresh, nyari yang seger, nah ini pas banget nih strawberry. So, buat foodies yang kepengen nyobain smoothies high fruit sambil malam mingguan, bisa langsung datang ke distrik Blok M, Jakarta. Foodies, masih dari distrik Blok M, kita berburu camilan manis yuk. This is it, stroopwafel alias waffle tipis ala Belanda dengan isian selai di dalamnya. Permukaannya juga mirip-mirip wafer gitu. Adonan stroopwafels ini tuh homemade loh. Iya, sesuai namanya, isian stroopwafel ya sirup stroop yang terbuat dari gula alias karamel. Kalau foodies pengen ada sensasi crunchy-crunchy-nya, bisa ditambahin selai coklat sama taburan kacang almond juga ya. Foodies, dari aromanya aja udah enak banget nih stroopwafel saya. Let's try. Enak banget, enak banget. Itu dia berasa banget cinnamonnya, terus juga ada karamelnya juga berasa, dan kayaknya juga disesuaikan dengan rasa, kita tuh nggak suka terlalu manis gitu kan ya. Jadi agak di-adjust dengan rasa Nusantara, rasa manisnya itu pas, karamelnya juga enak, dan cinnamonnya juga nggak terlalu manis. Jadi ini pas banget, enak banget. Meski stroopwafels ini adonannya tipis, dia nggak keras foodies. Justru teksturnya itu crunchy di luar dan juga lembut di dalam. Jadi benar-benar ngeblend. Ini favorit aku nih. Ini favorit aku. Jadi kacang almondnya ini sama coklatnya sama adonannya gurihnya ini ngeblend semua nih. Karamelnya ngeblend, terus juga cinnamonnya juga ngeblend. Ini enak banget foodies. Buruan serbu foodies karena udahlah lazis, harganya start from 15 ribuan aja. Ini nih serupa tapi tak sama loh, judulnya waffle juga, tapi yang ini bentuknya sandal. Duh, emang ya gebrakan Blok M tuh ada aja. Bentuknya foodies plek ketiplek persis banget sama sendal karet yang hits itu. Gemes banget ya kuenya foodies, dijamin gak tega sini makannya. Selain bentuknya yang unik, bahan-bahannya juga istimewa. Cetakannya aja dipesan langsung dari Tiongkok loh. Wih, seniat itu ya guys. Adonan krokes ini terbuat dari susu full cream, tepung waffle dan juga telur. Untuk isiannya ada 4 varian, mozzarella, kacang merah, selai biskuit, coklat, dan vanila. Waduh,
Ini kejunya molor-molor. Jadi, bestnya, ini sebenarnya semuanya ini tuh sweet tooth. There's always room for dessert. Memang kuhehehe ya. Panas banget, panas po. Nah, jadi semuanya biasanya ada kejunya foodies, tapi ini dipadu-paduin sama lotus biscoff. Jadi rasanya kayak manis-manis karamel. Ada crunchy-crunchy kayak bubuk-bubuk biskuitnya gitu foodies. Rasa base waffle sih nggak terlalu manis sebenarnya, pasti makan bareng sama isiannya, baru deh tuh berasa manis. Wow. Ini sih, mohon maaf, panjangnya ngalah-ngalahin tingginya cita-cita orang tua nih. Waduh, semeter lebih nih foodies. Dan akan terus, iya. Ini pada tangan aku udah di bawah loh saat ini loh foodiesnya. Wah, tuh kan, sampai jatuh foodies, nggak apa-apa ya. Berarti ada yang ngiler pas Tasya lagi angkat-angkat tadi ya. Kita akan makan kejunya foodies. Ternyata nggak cuma lucu bentuknya ya, rasanya juga lazis. Kedai Krokes di Pujasera Blok M Square ini buka setiap hari mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Foodies, masih mau berburu camilan hits ala Blok M? Nih, ada campuran ayam, makaroni, sayuran yang disiram saus ala pasta. Nggak cuma isiannya yang campur-campur, sausnya juga dicampur loh Foodies. Kayak apa tuh ya rasanya kalau semua saus dicampur jadi satu? Sama ini yang sausnya itu carbonara dan yang ini tuh yang bolognese. Menarik banget ya, jadi di dalamnya itu beneran banyak makanan yang gurih-gurih, udah gitu dikasih saus yang cukup menarik juga karena ini kayak saus-saus pasta gitu. Langsung aja kita cobain ya foodies. Dibilang gurih ya, emang beneran gurih ya. Karena semua yang ada di dalam sini tuh semua asin, serba asin gitu loh. Rasanya nggak aneh sama sekali loh, jadi kayak perpaduan antara saus pasta di mix sama saus untuk burger gitu. It's so yummy. Daging ayamnya yang nggak terlalu tipis ketemu sama tepung yang berbumbu, fix ini bisa jadi chicken Taiwan favorit kamu sih foodies. Sausnya juga nggak pelit sama sekali. Creamy-nya tuh dia dapat banget karena ini kan carbonara ya. Jadi bener-bener creamy cheese-nya juga dapat banget. Buat kalian yang suka creamy cheese wajib banget cobain ya. Terus ternyata dengan adanya otak-otak di sini tuh tidak membuat rasanya tuh jadi aneh. Pertama tuh pas lagi dikasih ada otak-otak di dalam kan kayak, kok ada otak-otak ya? Apakah cocok gitu dikasih bumbu carbonara atau bolognese? Tapi ternyata enak loh foodies. Kayak sesuatu yang berbeda gitu. Gimana nih guys, kamu tim bolognese atau tim carbonara? Yang jelas, apapun pilihan kamu, beli jajanan campur kayak begini cuma di Gurih, Jakarta ya. Sekalian itu foodies, rasain dong pengalaman ngantri jajanan viral di daerah distrik Blok M. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, warnanya sih boleh hitam, tapi jangan underestimate gitu dulu. Martabak yang hitam manis kayak begini nih, pesanannya nggak kalah WOW loh dari martabak yang full color. Warna hitamnya itu dari arang bambu Jepang yang langsung diimpor dari negeri matahari terbit foodies. Ini kan bahan buat martabak ya, Iya. Kak Jeremy. Iya. Nah tapi ini kenapa kok warnanya hitam? Tuh, soalnya kan biasanya kalau misalnya adonan tuh warnanya coklat, Iya, krem, putih, putih coklat, gitu. Oh ini hitam. Jadi ini aku pakai arang bambu namanya. Jadi Sweet bambu. Jadi arang bambu itu dia food grade bubuk dari arang. Tapi bukan buat arang yang kayak sate bukan. Oke. Jadi memang ini arang khusus untuk makanan lah gitu. Tuh foodies, bukan arang buat manggang ayam loh ya. Ini tuh arang khusus yang terbuat dari bambu muda. Kadar hitam yang dihasilkan di martabak ini beneran gak ada sedikit pun menggunakan pewarna makanan. Pure menggunakan arang Jepang yang hitamnya lebih legam dari Black Forest. Pokoknya menarik banget deh buat dicobain. Oke, biar ada kontribusinya. Jadi aku akan tuangkan gula ya. Gini ya, Kak Jeremy ya?
Habisin aja nggak apa-apa. Dihabisin aja, oke. Merata ya. Iya. Ini juga digulai. Sudah jualan sejak 62 tahun lalu, awalnya warung ini buka di Bangka Belitung dengan nama Hoklopan Tuan Mohtar 99. Baru deh itu melebarkan sayap di Jakarta sejak tahun 2025 ini, foodies. Jadi buat warga Bangka yang kangen dengan martabak yang satu ini, cus langsung mampir ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau dikasihin gula, kudu didiemin selama 5 menit sampai martabaknya mateng dengan sempurna. Oke, foodies, ini dalam pembuatan martabak tuh ada spesialisnya juga gitu. Kalau tadi kan Kak Jeremy itu yang bikin adonannya. Nah, sekarang ada Kak Jason yang spesialis toppingnya. Nanti spesialis makannya ada aku, Diandika. Oke, Kak Jason. Oke. Sekarang kita masuk ke topping ya. Ya. Yang pertama yang warna itu. Ini pakai Wisman ya? Boleh. Di sini ada 2 pilihan ya foodies, mentega premium dan mentega kelas menengah. Tinggal pilih sesuai selera. Kalau soal rasa sih dipastikan sama-sama endol kok. Wah, itu kita langsung ditebarkan semua keju-keju. Dan ini biasanya pelengkap dari makanan yang manis menjadi gurih ya. Beneran gak pelit loh, asli dikasihnya banyak banget. Buat yang demen keju, pasti suka deh nih. Mas, ini banyak banget loh foodies, lihat ini banyak banget. Siapa sih yang gak tertarik kalau toppingnya melimpah kayak begini? Gak sabar pastinya kan pengen segera disantap ya Dika. Tapi biar lebih komplit wajib ditambahin susu lagi nih biar manisnya balance. Satu porsi martabak arang spesial udah jadi nih. Langsung kita takis cabai juga tuh. Enak kan pas masih anget-anget foodies? Takis. Terang Bulan Mohtar 99 ini buka setiap hari dari jam 5 sore hingga jam 11 malam. Jadi nih buat yang lapar malam-malam cocok pakai banget buat jajan martabak ini. Jaminan bahan bakar perut terpenuhi sampai pagi. Oke, yang pertama kita pakai sarung tangan aja karena ini aku akan coba semuanya. Jadi yang pertama ini aku penasaran banget sama martabak arang spesial ya. Arang ya sama aja, oke? Yang penting rasanya. Oke, kita ambil dari sini nih, lihat tuh. Foodies, ini dia nih, kejunya juga berlimpah. Kita langsung coba. Tapi bener loh, tadi yang dikatakan kakaknya juga tadi, ini martabak ini emang martabak manis ya. Masuk dalam tergolong martabak manis, tapi rasanya tuh nggak terlalu manis, apalagi ada kejunya juga gurih. Dan ini loh, si arang yang hitamnya ini, karena tadinya aku pikir tuh kayak sensasinya tuh kayak kita lagi makan martabak dengan adonan dark coklat. Tapi enggak, rasanya tuh nggak ke situ. Ini pertama kalinya aku coba martabak arang ini. Jos gandos ya Dika, teksturnya yang lembut pas banget dengan sensasi manis dari gula dan juga gurih dari kejunya. Beneran deh pas masuk mulut tuh endelita punya di lidah. Gak kuat, gak kuat pengen juga Ternyata memang bener, dari antara martabak yang manis dan gurih ini dengan adanya kulitnya atau bagian luarnya ini tuh jadi kayak ngeblend gitu loh rasanya loh. Jadi nggak terlalu manis-manis banget, nggak gurih-gurih banget, tapi semua tuh menyatu. Definisi resepnya paten ya foodies, nggak kemanisan ataupun nggak keasinan, pas aja gitu loh, mantep po. Oke deh, sekarang coba kita senggol yang varian pandan. Dengan adanya jagung, susu, keju yang disingkat Jasuke, jagung, susu, keju. Ini kalau soal rasa lebih beraneka ragam rasa. Krenyes jagung itu menambah sensasi kita pas kita lagi makan martabak ini. Ditambah lagi keju yang bikin gurih, susu yang bikin manis, tapi sensasi dari pandannya itu loh. Aku tuh adalah salah satu pecinta makanan manis yang dasarnya tuh adalah dari pandan. Ayolah gasnya yang foodies, jangan sampai skip, oke?
Buat foodies, stay tune terus di Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Nah, menarik banget nih foodies. Untuk makanan roti khas Spanyol ini ada di street food pinggir jalan kayak gini nih. Ya kan? Iya, Keren sih di Mas. mall-mall. Biasanya di mall-mall. Nah, biasanya di mall-mall tuh foodies. Ini kali ini ada di pinggir jalan. Yuhu, buat angker alias anak kereta, tiap naik dan turun di stasiun pastinya ada kegiatan yang nggak boleh kelewat ya. Iya pasti, jajan. Termasuk di stasiun Depok Baru ini nih foodies, ada jajanan ala negeri Espanola yang lagi jadi primadona, namanya Bang Churros. Loh, ini Spanyol apa Betawi sih? Oke, nah ini pas ya ukurannya ya? Oke, siap. Oke foodies, nah kali ini saya lagi bikin donat khas Spanyol nih. Atau kata masnya roti khas Spanyol, yaitu churros. Sebentar, tahan. Foodies yang nonton auto bingung di tempat nih. Donat tapi kok nggak ada lubangnya sih? Churros emang masih satu keluarga sama donat foodies karena rasanya yang plek ketiplek dan juga pembuatannya yang sama-sama digoreng. Tapi urusan bentuk, churros emang agak unik nih. Ya bikinnya pun tahu bulat alias dadakan. Jadi kalau beruntung, gue bisa banget nih melihat prosesnya langsung. Mulai dari bikin adonan, cetak menggunakan mesin, hingga goreng-goreng. Ini gorengnya GPL loh, nggak pakai lama. Cukup 5 menit aja hingga berwarna kecoklatan yang keemasan. Smells good. Tadi sih udah dikasih tahu masnya cara gulainya. Jadi diputar-putar gini foodies. Nah, oke, tuh lihat. Tuh gulanya nempel semua tuh, iya kan? Yes, nggak tanggung-tanggung foodies, gulanya langsung dikasih 2 macam nih, gula putih dan gula kayu manis alias cinnamon. Dari wanginya aja udah berbeza nih foodies. Khusus yang dikasih taburan gula ini adalah versi originalnya. Tapi meskipun ori, kayaknya sih udah oke punya nih foodies. Ini bener-bener enak, satu. Terus gulanya berasa, cinnamonnya berasa, terus bisa dilihat foodies. Teksturnya di luar garing, terus di dalamnya masih lembut-lembut gitu, adonannya masih lembut. Dan ini tuh bener-bener enak banget, gurih, renyah banget. Churros biasanya dibuat dari adonan pastry layaknya sus yang tidak sepadat adonan donat. Ini bikin kulit luar churros jadi lebih tipis dan juga renyah. Sip, versi OG alias originalnya se-approve itu ya. Next, kita move on untuk icap-icip saus cocolnya. Ada 5 macam varian, mulai dari coklat, tiramisu, green tea, strawberry, dan taro. Oke deh, first thing first, kita cobain saus coklat yang katanya jadi best seller di sini nih. Bebas ya, mau colak-colek atau guyur sampai bleber-bleber. Coklatnya bener-bener berasa banget, di mulut tuh bener-bener enak banget, lembut banget. Dan churros originalnya aja udah enak, ditambah lagi coklat, jauh lebih enak. Lanjut, kita geser ke saus tiramisu yang ada di peringkat kedua dengan kasta cocolan terendes yang ada di sini. Anyway, busway, karena kualitas bahannya ini cukup premium, kopi di rasa tiramisu ini pun kayak ikut berasa gitu, creamy dengan rasa manis yang pas. Itu nggak over manis gitu, itu rasanya bener-bener pas banget. Dan ini tuh teksturnya bener-bener crunchy banget, kalian bisa denger nih. Nah, iya kan? Bener-bener garing banget. Yap, nggak cuma sausnya yang oke dan bikin rasanya jadi makin tasty, tapi lagi-lagi Miki dibuat amazed nih sama keras-kerasnya si churros. Ini berarti bikinnya nggak salah-salah nih, meski dijual di pinggir jalan. Cocok lagi Miki. Satu porsinya berisi 4 churros berukuran gedong nih alias gede banget, tapi harga tetap murah alias receh. Jajanan Espanola ini bisa diborong ya guys, mulai dari 10.000 aja. Mantep kan foodies? Cus yang lagi mampir atau transit kali ini di stasiun Depok Baru bisa langsung ya melipir ke gerobaknya Bang Churros yang baru buka mulai dari jam 2 siang. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa tidak recehan.